Teman-teman yang berbahagia, pada video kali ini kita akan berbincang tentang hak waris bagi anak angkat dari orang tua angkatnya. Maka pertanyaannya, apakah anak angkat itu bisa mendapatkan hak waris atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukranillah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dengan saya Ahmad Hilmi di channel Mas Hilmi Ngaji Fikih. Teman-teman yang berbahagia, pada video kali ini kita akan berbincang tentang hak waris bagi anak angkat dari orang tua angkatnya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, maka pertanyaannya, apakah anak angkat itu bisa mendapatkan hak waris atau tidak? Secara umum, di dalam Al-Quran surat An-Nisa tentang ayat-ayat waris itu mulai dari ayat 7 sampai ayat yang ke-14, dan kemudian di akhir surat An-Nisa juga ada, dan beberapa hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa orang yang bisa mendapatkan harta waris adalah mereka yang masuk ke dalam daftar ahli waris. Nah, ternyata dari sekian daftar ahli waris itu, anak angkat tidak termasuk sebagai salah satu daftar ahli waris. Maka Imam Rohabiyah di dalam kitab beliau, Matan Rohabiyah itu, merangkum ada 17 pihak orang yang berhak disebut sebagai daftar ahli waris dan punya potensi untuk mendapatkan waris. Saya katakan potensi karena tidak semua yang masuk dalam daftar itu otomatis mendapatkan. Ada kalanya mereka yang masuk dalam daftar ahli waris tapi ternyata tertutup oleh pihak lainnya. Maka saya katakan daftar ahli waris itu berpotensi mendapatkan waris. Lah, anak angkat yang kita sebutkan atau anak adopsi itu tidak termasuk orang yang masuk ke dalam daftar ahli waris, sama sekali tidak masuk gitu. Maka Imam Rohabiyah tadi merangkum dari Al-Quran, dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi SAW, itu ada 17 pihak daftar ahli waris, 10 dari golongan laki-laki dan 7 dari golongan perempuan. Beliau mengatakan wal warisuna minar rijali asyarah asma'uhum ma'rufatun mustahirah. Jadi daftar ahli waris untuk kalangan laki-laki itu ada 10 orang atau 10 pihak. Kalau untuk perempuan, wal warisatu minan nisa'i sab'u lam yu'ti unsa ghairahunna syar'u. Jadi ada 7 golongan perempuan yang nanti masuk ke dalam daftar ahli waris. Dan sekali lagi, bahwa anak angkat atau anak adopsi itu tidak termasuk bagian dari daftar ahli waris, maka anak adopsi atau anak angkat sama sekali tidak bisa mendapatkan harta dari orang tua angkatnya melalui jalur perwarisan. Namun selanjutnya, apakah ada jalur lain anak angkat bisa mendapatkan harta dari orang tua angkatnya? Bisa. Yang pertama, bisa menggunakan instrumen hibah. Artinya, kalau seandainya orang tua masih hidup atau orang tua angkat ini masih hidup, memberikan sesuatu benda kepada atau harta benda kepada anak angkatnya yang keduanya sama-sama masih hidup, berarti itu dianggap sebagai sebuah hibah. Nah, kalau itu dilakukan, maka hibahnya dianggap sah gitu. Asalkan tadi antara pemberi dengan penerima itu masih dalam sama-sama keadaan hidup gitu. Yang kedua, juga bisa menggunakan instrumen wasiat. Wasiat itu berarti akadnya dibuat sebelum orang tua angkatnya meninggal dunia, atau transaksinya. Saya menyebutkan gini, besok kalau saya meninggal dunia, maka harta benda saya akan jatuh kepada anak angkat saya. Karena saya nggak punya anak sama sekali, hanya anak angkat ini saja yang saya punya gitu. Maka saya berwasiat, seandainya besok saya meninggal dunia, maka semua aset kekayaan saya akan jatuh kepada anak angkat saya. Nah, ini namanya wasiat dan sah. Kenapa sah? Karena anak angkat ini bukan anak kandung atau bukan ahli waris, maka dia boleh untuk menerima wasiat atau tujuan dari wasiat yang disebutkan oleh orang tua angkat tadi. Namun perlu diketahui teman-teman sekalian, bahwa wasiat yang dilakukan oleh seseorang berpesan sebelum meninggal dunia terhadap harta bendanya dan akan direalisasikan setelah meninggal dunia, itu harta wasiat tidak boleh
lebih dari 1/3 keseluruhan harta si mayit. Umpamanya gini, ada orang tadi, seorang ayah angkat atau ibu angkat memiliki hanya satu anak angkat saja. Kemudian ketika dia masih hidup, dia memiliki harta 9 miliar rupiah, baik itu berupa aset, berupa uang maupun benda bergerak seperti mobil dan lain-lain. Itu kalau ditotalkan kurang lebihnya sekitar 9 miliar banyaknya. Nah, karena saking sayangnya kepada anak angkat dan ini menjadi satu-satunya anak dia, kemudian si bapak bilang gini, besok kalau saya meninggal dunia, maka semua aset kekayaan saya yang 9 miliar ini akan jatuh kepada anak angkat saya. Nah, kalau itu dilakukan, maka wasiatnya tidak boleh dijalankan secara keseluruhan. Kenapa? Karena yang diberikan wasiat tadi adalah keseluruhan harta. Padahal yang namanya wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Berarti kalau tadi bapak angkat itu memiliki 9 miliar harta, berarti yang boleh diwasiatkan kepada anak angkat, kepada lembaga sosial, kepada yayasan sosial dan lain-lain, itu hanya 3 miliar saja dan tidak boleh lebih. Maka kata Nabi SAW, wasulusu kasir. Jadi 1/3 untuk wasiat itu sudah dianggap sangat maksimal, gitu. Jadi pengertian 1/3 itu bukan per orang diberikan 1/3, tapi 1/3 itu secara keseluruhan, baik itu diberikan kepada anak, diberikan kepada anak angkat maksud saya, kepada yayasan, kepada musola, kepada desa dan lain-lain, itu tidak boleh lebih dari 3 miliar atau 1/3 harta kekayaan bapak angkat tadi itu. Nah, teman-teman sekalian, maka tidak bisa secara tiba-tiba atau otomatis mengatakan, oh itu besok kalau saya mati akan menerima harta wasiat dari bapak saya keseluruhan. Tidak bisa, karena itu akan terhalang oleh aturan waris Islam. Nah, kenapa tidak boleh semuanya? Karena orang yang meninggal dunia tadi, selaku seorang ayah angkat tadi itu, dia punya ahli waris. Karena ahli waris itu bukan hanya tentang anak kandung, tapi kepada orang tua kandungnya ahli waris, kepada saudara-saudaranya ahli waris, kepada pasangan hidupnya juga ahli waris dan lain-lain. Makanya tidak boleh secara otomatis saya mengatakan, oh besok kalau saya mati, maka seluruh harta saya akan saya wasiatkan untuk anak angkat. Dan itu terlarang gitu. Maka demikian teman-teman sekalian, mudahnya bahwa anak angkat tidak bisa mendapatkan harta dari ayah angkatnya melalui jalur perwarisan, tapi bisa menggunakan jalur hibah maupun jalur wasiat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam syariat Islam. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.